Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Vistarika. Saya mahasiswi apoteker di Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya membuat video mengenai pendapat saya bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin di suatu apotek maupun di usaha kefarmasian yang lain, di mana di era pandemi ini terjadi kesulitan dan penurunan omset, termasuk pembiayaan tetap seperti pembayaran listrik, gaji karyawan, PDAM, dan lainnya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kepemimpinan. Langsung saja. Di sini kita semua sudah tahu apa saja sih dampak dari pandemi COVID-19 ini, ya kan? Gak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga merasakan apa sih dampaknya COVID-19 ini. Sehingga pemerintah pun juga harus kewalahan memikirkan solusi bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini dengan baik. Salah satu dari cara pemerintah yaitu dengan dilakukannya lockdown. Untuk menghindari berkumpul dengan orang banyak, kemudian untuk tetap di rumah saja, dan melakukan social distancing jika memang terpaksa harus keluar rumah, seperti bekerja atau membeli kebutuhan rumah seperti pangan. Dilakukan social distancing, dan kemudian pemerintah juga menurunkan peraturan untuk protokol kesehatan. Semua itu dilakukan demi untuk meminimkan penularan COVID-19 ini. Tapi karena lockdown ini, masyarakat juga merasakan dampak dari lockdown seperti menurunnya omset, pendapatan dari perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun toko-toko kecil, semua juga merasakan dampaknya. Jika saya di posisi sebagai pemimpin di suatu usaha maupun di apotek, saya juga akan berpikir keras bagaimana caranya supaya omset saya meningkat. Menurut saya ya, saya tidak perlu untuk menutup usaha saya ya, karena omset saya berkurang. Saya akan tetap membuka usaha saya dan mencari peluang untuk meningkatkan omset, baik melalui seperti menciptakan program-program yang baru maupun langsung turun ke customer-customer. Mungkin saya akan menawarkan juga barang-barang yang berhubungan dengan COVID-19 ini, seperti menjual vitamin, hand sanitizer, dan menjual masker, supaya customer menarik untuk datang ke apotek saya. Dengan syarat juga apotek saya memenuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, seperti menyediakan tempat untuk mencuci tangan untuk sebelum masuk ke apotek, dengan ada air bersih yang mengalir dengan sabun, atau menyediakan hand sanitizer di dalam apotek yang bisa digunakan untuk customer yang datang, serta membuat sekat yang terbuat dari plastik atau akrilik yang transparan untuk memisahkan antara karyawan dengan customer saat melakukan jual beli atau melakukan assessment. Kemudian saya juga mungkin akan berinovasi untuk memberikan penyuluhan atau himbauan secara gratis kepada customer, baik secara langsung maupun memberikan brosur kepada customer. Mungkin itu usaha saya untuk meningkatkan omset penjualan pada saat apotek saya dibuka. Tapi saya berkeyakinan bahwa apotek maupun usaha kefarmasian, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, masih banyak orang-orang atau pasien yang membutuhkan fasilitas kesehatan seperti apotek untuk membeli obat, untuk membeli alat kesehatan,
meskipun di pandemi ini pasti ada. Ya, kemudian perihal biaya operasional yang timbul seperti untuk gaji karyawan, listrik, PDAM, dan lain-lainnya, maka mungkin saya akan melakukan penghematan melalui pengurangan karyawan. Bisa dilihat dari aktifnya karyawan tersebut dan efektif kerjanya. Tetapi dengan mengurangi karyawan, maka kita harus meningkatkan efisiensi kerja dari seorang karyawan tersebut. Mungkin itu saja pendapat dari saya mengenai hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.